kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini ada waktu bagi kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mempersiapkan pikiran kami supaya Tuhan mengisi kami. Tuhan dengan leluasa bekerja, berbicara melalui firman-Mu, supaya setiap hati yang rindu dan haus akan firman Tuhan dapat disegarkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan nyata menolong, memampukan untuk berkata-kata, supaya perkataan yang berasal daripada-Mu lah yang kami dengar, yang dapat membangun kerohanian kami, sehingga kami dapat menikmati kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 sampai 21. Injil surat ya. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 sampai 21 kita akan baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang menjadi tema kita malam hari ini, bukti nyata dari kasih. Ada bukti yang nyata. Kasih itu harus terlihat. Jadi kasih tanpa bukti berarti gak nyata. Maka malam hari ini kita akan melihat apa bukti nyata dari kasih itu. Karena kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah adalah kasih, tentu ada bukti nyata dari kasihnya kepada kita. Dari ayat 16 itu. Nah, sebelum kita sampai ke ayat 16, saya mau tanya saudara-saudara, apa perbedaan anak yang selalu diperhatikan, selalu dikasihi oleh orang tuanya, dibanding dengan anak yang selalu dibentak, selalu dimarahi oleh orang tuanya? Apa perbedaan mereka? Perbedaannya adalah pasti anak yang selalu mendapat perhatian, mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, dia ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah pasti ada kelembutan, pasti ada kasih, ada perhatian. Tapi anak yang selalu dibentak, selalu dimarahi, lalu dipukul, pasti di luar di sekolah bersama dengan teman-temannya dia juga mempraktekkan hal yang sama. Dia melakukan apa yang diperbuat terhadap dirinya. Ketika orang tuanya sering bentak dia, maka bertemu dengan temannya dia juga bentak temannya. Ketika orang tuanya marah kepada dia, dia jumpa sama temannya dia marah. Maka saya sering berjumpa dengan anak-anak yang membuat satu kelompok, dan dalam kelompok ini mereka mengadakan keributan.
Ketika mereka mengadakan keributan, ini namanya mereka mencari perhatian. Kenapa? Karena di rumah tidak mendapat perhatian. Maka waktu saya tanya, kenapa? Waktu mendengar firman Tuhan kalian ribut. Kenapa kalian buat satu kelompok? Lalu jawaban mereka, karena kami di rumah tidak mendapat kasih. Kami di rumah tidak mendapat perhatian. Malah kami dibedakan. Saya dibedakan dengan kakak saya, dengan abang saya. Saya lain, kurang dihargai karena saya kurang pintar, diremehkan. Akhirnya dia menjadi orang yang merasa tidak diterima, merasa tidak dikasihi, sehingga ada pemberontakan dari dirinya. Ketika ada pemberontakan, dia membuat kerusuhan. Dia mengadakan keributan di tengah-tengah sekolah. Ini banyak sekali terjadi pengalaman seperti itu. Nah, kalau demikian saudara, apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita itu juga akan mengalir. Apa yang sedang terjadi di dalam diri kita itu yang bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan kepada orang lain. Orang yang tidak mendapat perhatian, orang yang tidak mendapat kasih sayang, sulit dia memperhatikan orang, sulit dia mengasihi. Karena dia sendiri selalu dibentak, orang tuanya selalu bertengkar, sehingga pertengkaran itu membuat dia pusing, membuat gak nyaman, lalu keluar rumah dia juga cari pertengkaran di luar sana. Dia anak-anak gampang meniru. Jadi apa hubungannya dengan kita? Kita sebagai orang percaya, siapa yang kita tiru? Teladan siapa yang kita lihat? Siapa yang kita ikuti? Tentu teladan dari Allah kita sendiri. Kita memiliki Allah. Allah yang bagaimana? Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang penuh perhatian, Allah yang perhatian kita. Maka Allah yang demikian ada pada diri kita, membuat kita memiliki sebagaimana yang Allah punya. Allah adalah kasih. Maka orang yang mengenal Allah adalah kasih, pasti dia memiliki kasih. Jadi kalau orang katakan aku mengenal Allah, aku percaya Allah, aku pengikut Allah, tapi tidak ada kasih di dalam dirinya, itu tidak benar. Yang mengenal Allah itu berarti dia memiliki Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat 16, kita telah mengenal. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Mengenal dan percaya. Mengenal akan apa? Allah. Allah yang bagaimana? Kasih. Percaya kepada siapa? Kepada Allah yang kasih. Kalau kita mengenal Allah, kita Allah yang kasih. Kita percaya kepada Allah, Allah kasih. Kita akan menikmati kasih. Orang yang menikmati kasih, dia bisa berbagi kasih. Orang yang belum pernah mengalami kasih, dia tidak bisa berbagi kasih. Bagaimana guru bisa mengajar kalau dia sendiri gak pernah belajar? Seorang guru bisa mengajar, mendidik karena dia pernah dididik. Orang percaya bisa mengasihi karena dia sudah pernah dikasihi. Tapi orang yang belum pernah mendapat kasih, sulit bagi dia mengasihi. Yang ada kebencian, yang ada kemarahan, karena dia sering dibenci, sering diremehkan, dianggap kurang penting. Maka di dalam dirinya pun ada seperti itu. Dia menganggap orang lain kurang penting. Dia menganggap orang lain tidak berharga. Dia benci orang lain, sebagaimana dia selalu dibenci di rumah. Jadi ini bukti nyata, saudara. Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang telah terbukti kasihnya.
nyata. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, di dalam Dia. Siapa yang berada dalam kasih, dia berada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Bagaimana bukti Allah mengasihi kita? Allah mau di dalam kita. Di dalam kita yang bagaimana? Kita yang berdosa, kita yang memberontak, kita yang jahat. Dia mau di dalam kita. Maksudnya dia mau mengambil posisi kita. Itu maksudnya di dalam kita. Allah yang kasih membuktikan kasihnya dengan nyata bahwa dia mau di dalam kita, di dalam posisi kita, posisi orang berdosa yang seharusnya dihukum. Kita yang jahat, kita yang berbuat dosa, kita yang melawan Tuhan, seharusnya bagian kita adalah hukuman. Lalu Allah kita yang kasih itu mau di dalam kita yang seharusnya dihukum, maka dia terhukum. Ini artinya dia di dalam kita. Allah mau di dalam kita. Allah mau mengalami hukuman yang seharusnya bagian kita. Allah adalah kasih. Allah adalah benar. Allah tidak bersalah. Tapi dia mau di dalam kita. Ambil bagian di dalam posisi kita. Itu bukti nyata dari kasih. Jadi kalau ada orang bilang, aku mengasihimu, tapi tak ada bukti, itu bohong. Itu kebohongan. Kasih itu harus ada bukti yang nyata, yang bisa dilihat, dirasakan, dialami. Allah kasih sudah membuktikan. Maka kita yang mengenal dia, yang percaya kepadanya, kita bisa rasakan kasih yang demikian. Maka orang yang merasakan kasih seperti itu, dia bisa berbagi kasih kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, sejak kapan saudara mengenal Allah? Sejak kapan kita katakan aku sudah lama mengenal Allah, aku sudah lama percaya kepada Allah? Lalu apa bukti dari pengenalan kita? Apa bukti dari percaya kita? Bukti nyata harus ada. Allah kasih kita, dia mengasihi kita, dia mau berada di dalam posisi kita. Kita yang berdosa, dia mau dijadikan berdosa. Dia mau dijadikan seperti penjahat yang dihukum di kayu salib. Yang pantas menerima hukuman di kayu salib adalah orang penjahat. Penjahat kelas kakap. Dia mau mengambil tempat di dalam tempat kita. Itu artinya dia ada di dalam kita. Itulah kasihnya. Lalu kalau kita mengenal dia yang seperti itu, Allah yang tidak berdosa, Allah yang suci, mau mengambil posisi kita sebagai orang berdosa beserta hukumannya. Kalau ini ada dalam pikiran kita, ini ada dalam hati kita, maka ini yang akan mengalir dari diri kita. Kasih yang seperti itu. Allah mau di dalam aku. Kalau demikian, aku juga mau di dalam dia. Allah dalam aku di dalam dia. Berarti bagaimana di dalam dia? Allah yang rela berkorban. Allah yang peduli kepada manusia. Kalau aku ada di dalam Allah, berarti aku juga orang yang peduli. Aku juga orang yang rela berkorban. Itu artinya Allah di dalam aku di dalam Allah. Nyata. Jadi kalau kasih itu tidak bisa terlihat dengan nyata, orang gak bisa tahu. Orang gak bisa merasakan. Kalau kasih itu nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dialami. Kita yang mengenal Allah, kita bisa alami. Oh,
kasih rupanya. Dari mana aku tahu bisa ku alami kasihnya? Dia rela mengambil posisiku menderita. Dia rela ambil posisiku mati tersalib oleh karena dosa dan pemberontakan. Aku yang jahat, dia mau di dalam aku yang jahat ini. Dia mau menggantikan aku supaya aku juga di dalam dia. Supaya pikiranku segenap hidup seperti yang kerjakan. Dia rela memikirkan orang lain. Dia rela memperhatikan orang lain. Dia rela berkorban bagi orang lain. Berarti dalam diriku, kalau Allah seperti itu ada padaku, aku juga rela berkorban untuk orang lain. Aku juga mengasihi seperti Yesus mengasihi. Peduli kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois, tetapi memikirkan orang banyak. Ini bukti nyata yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayat 17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kenapa kita berani berhadapan dengan Allah pada hari penghakiman? Karena kita sudah menerima kasih. Kita orang berdosa, satu dosa saja cukup membawa kita kepada penghukuman. Allah suci, kita berdosa, gak akan berani berhadapan dengan Dia. Tapi kenapa sekarang kita berani berhadapan dengan Allah yang suci? Oleh karena kita telah menerima kasih. Kasih-Nya membuat kita percaya, berani berhadapan dengan penghakiman. Jadi waktu Yesus datang sebagai hakim yang menghakimi seluruh manusia, kita berani. Mengapa? Walaupun aku jahat, walaupun aku berdosa, walaupun aku melawan Allah, tapi kasih-Nya menutupi semua kejahatan. Kasih-Nya yang sudah nyata membuat semua pemberontakanku diampuni. Ini keberanianku percaya. Maka orang yang telah menerima kasih Allah, dia tidak takut lagi dihakimi. Dia tidak lagi takut menghadapi penghakiman yang akan datang. Ini artinya keberanian percaya. Mengapa ada keberanian percaya? Karena kasih Allah sudah nyata, dan kasih yang nyata sudah jadi di dalam hidupku. Itu berani berhadapan dengan Allah yang suci. Walaupun Allah suci, aku berdosa, tapi kasih-Nya membuat dosaku disucikan. Bukan oleh karena aku, bukan oleh karena kerja kerasku, bukan oleh karena perbuatan baikku, tapi oleh karena kasih-Nya semata-mata. Berarti kalau namanya kasih, bukan jasa kita, bukan andil kita. Kasih membuat dosa ditutupi. Kasih membuat dosa disucikan. Kasih membuat aku diselamatkan. Kasih Allah membuat aku berani berhadapan dengan Dia. Aku tidak akan takut lagi. Dan Tuhan tidak akan tanya lagi, engkau dulu begitu jahat, kau dulu begitu banyak dosamu, sekarang beranikah engkau berhadapan dengan aku, Allahmu yang suci? Tuhan tidak akan tanya lagi. Karena Dia sudah buktikan kasih-Nya. Dia sudah mau berada di dalam keadaan kita yang berdosa. Dan Dia sudah buktikan bahwa untuk dosa kita Dia rela berkorban. Supaya setiap orang yang mengenal Allah yang kasih ini dan percaya, dia berani menghadap Allah. Dia berani bertemu Allah. Dia berani ketika dihakimi oleh Allah. Dia tidak takut lagi. Saudara-saudara, apakah saudara berani nanti bertatap muka dengan Tuhan Yesus yang akan menghakimi setiap manusia tanpa kecuali? Yesus adalah hakim ketika Dia datang kedua kali.
Dia bukan lagi juru selamat. Pada kedatangan pertama sekarang inilah sebagai juru selamat. Kedatangannya kedua kali dia sebagai hakim. Maka sekaranglah waktunya kita menyambut kasih-Nya, sehingga walaupun dia datang kedua kali menghakimi, kita berani. Karena kasih-Nya itu membuat kita diampuni. Kasih-Nya membuat semua pelanggaran kita sudah disucikan oleh Allah. Itu harapan Tuhan bagi kita. Lalu yang berikutnya ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tadi berani menghadapi penghakiman, kedua tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya buat contoh. Kalau ada seorang anak terjebak di dalam ruangan, lalu ruangan itu terbakar, apakah orang tuanya yang melihat anaknya terjebak di dalam nggak berani menerobos api? Atau orang tua berani menerobos apapun akibat? Sebagai bukti kasihnya kepada anaknya, dia pasti rela terbakar tuh demi anak. Ini namanya didorong rasa apa? Kasih. Kasih membuat orang tidak takut. Jadi kalau kita sering ketakutan, takut diejek, takut ditolak, takut tidak diterima orang lain, takut dikatakan pendeta, takut dikatakan rohani, ini takut, berarti kurang kasih. Kalau anaknya terbakar, gak ada lagi rasa takutnya. Pasti diterobos. Bagaimana anakku selamat? Itu kasih. Jadi kasih mendorong. Kasih menghilangkan rasa takut. Walaupun tadi mungkin seorang ibu yang sangat penakut, tapi ketika anaknya terjebak dalam api, hilang semua ketakutannya. Kasihnya lebih besar. Saudara-saudara, seringkali kita mengasihi manusia, kita pilih-pilih orangnya. Kalau untuk keluarga kita secara darah daging, itu mati-matian kita berdoa, mati-matian kita bergumul, mati-matian kita melayani mereka, bagaimana mereka bisa diselamatkan. Tapi kalau untuk orang lain yang bukan saudara daging dengan kita, kasihnya kurang. Maka sedikit ada rintangan, sedikit ada tantangan, kesulitan, langsung berhenti. Ini berarti kurang dalam kasih. Di dalam ayat ini dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita masih takut ditolak, takut diejek, takut mengalami penderitaan, ini berarti kurang kasih kita. Kalau Tuhan Yesus takut ke bumi, akan jadi keselamatan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus takut diejek, gak akan bisa dosa kita diampuni. Tetapi Dia buktikan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia ciptaannya, maka tidak ada rasa takutnya menghadapi penderitaan. Dia sudah alami semua. Menderita, diejek, diolok, ditolak oleh manusia ciptaan. Ini namanya hilang rasa takut karena lebih besar kasih. Kasih-Nya yang besar membuat Dia menerima semua ejekan-ejekan, semua hinaan, semua olokan manusia Dia terima. Manusia ciptaan, Dia Allah, diejek oleh ciptaan, Dia terima. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Itu bukti nyata. Bukti nyata kasih, berani menerima ejekan, olokan orang lain karena aku mengasihi dia. Ketika aku menyampaikan kasihku kepadanya, lalu dia tolak, lalu dia ejek, lalu dia celah, dia fitnah, tidak masalah. Kenapa? Karena aku mengasihi dia. Tapi kalau kita hanya, aku mau
diterima aja. Kalau nggak diterima nggak usah. Apakah waktu Yesus di bumi semua manusia menerima dia? Tidak. Bangsa pilihannya sekalipun menolak dia. Orang Israel menolak. Tetapi siapa yang menerima, itu yang diberi hak menjadi anak Allah. Yang menolak tidak. Zaman kita pun tetap sama. Ketika Yesus di bumi pun banyak yang menolak, tapi ada yang menerima. Sekarang pun ketika kita menyampaikan kasih kita, pasti banyak menolak, tapi ada yang menerima. Bagian kita dalam mengasihi. Kalau orang menolak kasih, itu bagian dia, tapi bagian kita kerjakan. Karena kita ada di dalam Allah yang kasih. Orang yang berada di dalam kasih pasti mengalir kasih dari diri. Orang yang selalu mendengar pertengkaran, dia selalu membuat keributan. Ya, kan begitu anak-anak di rumah. Ketika dia terus melihat orang tuanya, mama bapaknya berantem tiap hari, di luar pun dia pasti buat keributan. Kalau kasih Allah memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, hidup kita, itu juga mengalir dari diri kita. Ini bukti nyata kasih. Jadi kasih itu bukan abstrak. Kasih itu nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan. Jadi Allah kita pun bukan abstrak. Allah itu nyata, maka dia datang ke bumi menyatakan dirinya supaya kita mengenal dia. Mengapa dia mau mengambil rupa seperti kita? Supaya manusia mengenal Allah yang menciptakan dia. Tidak meraba-raba, tapi nyata. Dari mana kita tahu dia Allah pencipta? Dari bukti kasihnya. Dari mana kita tahu bahwa kita ciptaannya? Karena dia rela berkorban bagi kita. Kenapa ibu-ibu tadi mau berkorban untuk anaknya? Karena dia yang melahirkannya. Saya ingat waktu Raja Salomo membuat satu keputusan ketika dua orang ibu bersowan. Dua-dua mengatakan, ini anakku. Yang satu lagi katakan, anakku. Tapi Tuhan beri kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Ambil pedang, belah dua anak ini, lalu berikan satu bagian kepada ibu ini, satu bagian kepada ini. Akhirnya, yang memiliki anak itu, yang melahirkan anak itu, tahu persis itu anaknya, darah dagingnya. Dia menjerit. Dia katakan, jangan apa-apakan anak itu, serahkan saja kepada dia. Ini kasih. Kasih itu rela melakukan apa saja demi anaknya, demi kekasihnya. Allah rela melakukan semuanya demi kita, ciptaan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling berharga dari semua ciptaan Tuhan. Maka dia rela tersiksa, dia rela dihina, diejek, diolok, bahkan supaya lewat itu kita menerima kasih yang seperti itu, dan kita juga rela berkorban. Oleh karena kasih Allah ada pada kita, kasih yang demikian mengalir melalui hidup kita. Itu harapan Tuhan. Jadi Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita itu dari ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah diberi modal. Kalau kita nggak punya modal, nggak pernah disuruhnya. Orang yang belum memiliki Allah berarti belum memiliki kasih. Orang yang belum memiliki kasih nggak akan mampu mengasihi. Tetapi Allah duluan mengasihi kita. Dia beri kita modal kasih supaya kita yang sudah memiliki modal mengalirkan kasih. Maka orang jualan pun kan dikasih modal dulu. Sesudah ada modalnya baru dia bisa usaha. Kita dikasih Allah modal apa? Modal kasih. Supaya kita mengalirkan kasih. Jadi sudahkah ada modal saudara? Kalau sudah ada modal kasih dalam
kita, sudah mengalirkah kasih kita? Allah duluan mengerjakannya, Allah duluan memberikannya, supaya setiap orang yang mengenal Allah yang kasih, percaya kepada Allah yang kasih, mampu mengasihi. Kalau kita nggak mengasihi sampai saat ini, bukti apa? Berarti kita belum punya modal. Kita belum memiliki Allah yang kasih itu. Siapa yang ada di dalam diri kita, tentu itu yang mempengaruhi hidup kita. Kalau raja gelap di dalam, pasti dosa dikeluarkannya, kebencian dikeluarkannya. Tapi kalau Allah kasih di dalam, kasih yang mengalir. Jadi sejak saudara menjadi orang Kristen, apa yang sering keluar? Kalau dosa yang keluar sampai hari ini, berarti mungkin kasih Allah yang kasih itu belum tinggal di dalam. Kita hanya tahu, sekedar tahu tapi belum memilikinya. Kalau orang yang sudah memilikinya, gampang dia mengasihi orang lain. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah musuh. Kenapa bisa? Mengapa orang percaya bisa mengasihi musuhnya sekalipun? Karena sudah ada kasih padanya. Orang yang sudah memiliki kasih Allah gampang mengampuni musuh, gampang mengasihi musuh. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni aku yang tidak terpakai ini. Kita sebenarnya tidak terpakai. Pikiran kita sangat kotor. Hati kita dipenuhi dosa dan kejahatan, kebencian. Diampuni oleh Allah yang kasih. Apakah Allah yang seperti itu sudah memiliki sehingga aku tidak membenci siapapun? Itu artinya mengalir. Tapi kalau masih ada yang saudara benci sampai saat ini, pikirkanlah. Pikirkanlah itu. Apakah saudara sudah memiliki Allah yang kasih itu, atau hanya sekedar aku tahu Allah itu kasih, tapi aku belum memilikinya, sehingga aku tidak mampu berbagi kasih. Nah, bagaimana kita menyatakan kasih Allah itu yang sudah ada dalam diri kita, sementara Allah tidak terlihat? Itu dari ayat 20. Mari kita baca. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita dengan tujuan apa? Supaya kita juga bisa mengasihi Allah. Lalu bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak terlihat dengan mata kita? Caranya adalah dengan mengasihi sesama kita. Karena Allah mengasihi manusia. Ketika kita mengasihi saudara kita, itu bukti kita mengasihi Allah kita. Karena Allah mengasihi semua. Tidak ada musuh Allah. Tidak ada yang dibenci oleh Allah. Semua manusia dikasihi Allah. Dan untuk semua manusia Allah mau mati. Tuhan Yesus berkorban untuk semua manusia. Karena semua manusia adalah ciptaannya. Jadi bagaimana membuktikan, menyatakan supaya orang lain melihat, orang tahu bahwa aku mengasihi sesama manusia. Bukan malah membencinya. Kita katakan aku mengasihi Allah, tapi kita membenci yang kita lihat. Tak mungkin. Allah yang tak terlihat kok bisa dikasih yang terlihat aja gak bisa. Justru cara kita mengasihi Allah yang tidak dilihat oleh mata kita melalui ciptaan yang paling berharga. Itulah manusia. Jadi ketika kita mengasihi sesama saudara kita, itu bukti kita mengasihi Allah kita. Jadi sebenarnya tidak sulit mengasihi kalau sudah ada modal. Susah mengasihi kalau belum menerima kasih dari Allah. Allah adalah kasih. Barang
Jadi bagaimanakah cara kita mengasihi saudara-saudara kita? Tentu seperti kasih yang kita terima. Jangan nanti dalam pikiran kita, ya aku sudah mengasihi saudaraku kok. Kemarin ketika gak ada ongkosnya aku kasih, ya ketika gak ada gulanya aku beli. Ya. Apakah kasih yang seperti itu yang diharapkan Tuhan? Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah seperti itu? Kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang terbesar. Dirinya, nyawanya. Berarti kalau diri Allah ada padaku, maka aku juga rela memberi diriku untuk orang lain, demi keselamatan orang lain. Itu kasih. Berarti kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang mau supaya orang yang kukasihi ini diampuni dosanya. Bagaimana dia bisa diampuni? Memperkenalkan dia kepada Allah yang kasih itu. Allah yang telah mati bagi dia. Juga menerima kasih, menerima pengampunan. Kasih yang demikian yang Tuhan harapkan dari diri kita, saudara. Sudahkah kita miliki? Sejak kapankah saudara memiliki kasih yang demikian? Dan sejak kapan itu mengalir dari hidup kita? Kalau namanya sudah ada, gak susah membagikan. Mengapa susah mengasihi orang? Jangankan orang jauh, orang dalam rumah kita aja. Kenapa susah mengasihi? Karena belum ada. Karena belum memiliki Allah yang kasih itu. Kalau sudah, pasti bisa. Maka banyak anak-anak muda, ketika dia dikucilkan, ketika dia direndahkan oleh orang tuanya, dibedakan dia dengan kakak atau abangnya, ada kebencian dalam dirinya. Ada rasa dendam, ada amarah. Dia mau melampiaskan amarahnya kepada orang tuanya satu saat. Tapi saudara, ketika dia disadarkan bahwa Allah itu kasih, Allah itu mau ambil bagian di dalam kita, mengalami bagian kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi Yesus mau menggantikan kita. Ketika orang mengenal Allah yang demikian dan percaya, kenapa hatinya diubah? Mengapa hatinya bisa berubah dari benci, dendam, amarah, mengasihi? Ini namanya dialami, saudara. Berarti Allah itu nyata sampai hari ini. Allah kita itu bekerja sampai saat ini. Sebagaimana yang sudah dialami oleh banyak saudara kita, maka semua orang bisa mengalami. Semua orang bisa menerima kasih yang demikian. Siapa yang mengenal Allah yang kasih, siapa yang percaya kepada Allah yang kasih, kebencian, dendam, amarah yang ada di dalam dirinya akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kasih. Sehingga dia bisa mengampuni orang tuanya, merangkul orang tuanya. Bukan hanya memaafkan, tetapi mengasihi. Kalau dengan cara kita sendiri, sudah lama kita coba, sudah lama kita berjuang, tidak ada yang berhasil. Tetapi orang yang menerima kasih dimampukan oleh Allah. Jadi yang penting adalah menerima kasih Allah menjadi modal di dalam diriku, supaya aku bisa berbagi kasih kepada orang lain, supaya aku bisa mengasihi Allah. Karena itulah harapan Tuhan dari kita, gak lebih dari itu. Allah mengasihi supaya kita juga mengasihi. Allah mengampuni supaya kita juga mengampuni. Allah memberikan keselamatan bagi kita supaya kita juga membagikan berita keselamatan itu. Itu namanya mengalir. Kami pernah punya sumur, bukan sumur bor, sumur yang pakai gayung ya.
timba. Waktu sumur itu diambil, tiap hari airnya dikeluarkan. Tiap hari gak pernah habis. Sebanyak apapun dikeluarkan, dia terus ada, penuh lagi. Tapi ketika air sumurnya gak pernah ditimba, gak diambil, dia gak pernah melimpah, gak tumpah. Di mana masalahnya? Diambil dia gak berkurang, gak diambil dia gak tambah. Itulah kasih, saudara. Kasih yang sudah kita terima ketika kita alirkan kepada orang lain, kita tidak kekurangan kasih. Justru ketika kita tidak alirkan kepada orang lain, justru air sumur itu bau, gak terpakai, dia gak terminum. Kasih yang sudah kita miliki ketika gak berbagi kepada orang lain, kita sendiri merasa tidak segar. Kita sendiri merasa tidak menikmati kasih itu. Maka perlu sekali kasih itu disalurkan. Ketika kita salurkan, kita tidak kekurangan kasih. Semakin banyak orang mendapat kasih, bukan berarti kurang dalam diri kita. Malah kita terus saja ada. Allah terus menambahkan kasih kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, maukah kita sama seperti sumur yang tiap hari diambil, dipuaskan semua orang mandi, masak dan sebagainya, tapi dia tetap penuh. Daripada sumur yang tidak ditimba, airnya bau, dia tidak melimpah, dia tidak keluar. Ini gambaran orang percaya. Orang percaya yang tidak membagikan apa yang sudah dia terima, tidak bertambah-tambah. Jangan harapkan tambah. Tapi orang yang berbagi itu, justru dia disegarkan. Orang mendapat, semakin banyak orang menerima kasih yang kita alirkan, di dalam diri kita semakin segar. Maka orang yang banyak melakukan kasih, jiwanya selalu segar. Tapi orang yang tidak berbuat apa-apa, jiwanya sendiri kering. Saudara-saudara bisa rasakan itu. Jadi kalau saudara sudah sumur yang tidak ditimba-timba selama ini, bertobatlah. Alirkan kembali. Jangan biarkan itu tidak akan bertambah. Malah saudara sendiri yang merasa kekeringan. Tapi ketika kita salurkan kepada orang lain, kasih kita berbagi, semakin banyak orang kita kasihi, maka Allah menambahkan kasihnya bagi kita. Inilah arti kasih, bukti nyata dari kasih. Jadi Allah sudah membuktikan, mari kita buktikan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama saudara kita. Itu bukti nyata. Walaupun Allah tidak terlihat, tapi manusia adalah kekasih jiwanya, perlu kita kasihi. Itu buktinya, itu bukti nyata, aplikasi dari kasih kita. Jangan katakan, oh Allah kan tidak terlihat, jadi dalam hati aja aku mengasihi dia, dalam doa saja aku mengasihi dia. Bukan. Allah yang tidak terlihat bisa nyata dilihat oleh orang lain melalui kasih kita yang kita salurkan kepada sesama kita, supaya mereka juga mendapat kasih Allah yang rela berkorban bagi mereka, yang rela mati untuk jiwa mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Sehingga kasih itu mengalir terus-menerus melalui diri kita dan melalui orang lain yang kita kasihi, akan terus mengalir kasih sehingga bumi ini dipenuhi oleh kasih. Mengapa banyak orang kekeringan kasih? Karena kita yang sudah punya modal tidak menyalurkan. Maka orang di luar sana yang belum pernah mendengar kekeringan akan kasih, sehingga mereka kecewa, mereka gampang putus asa, apalagi menghadapi situasi yang sulit. Tapi orang yang mendapat kasih yang dari Allah, di tengah-tengah situasi ini pun dia bisa mengasihi. Mari saudara-saudara yang sudah mengaku percaya, yang sudah mengaku mengenal Allah, mari kita buktikan dengan nyata kasih kita kepada Allah
sebagaimana Allah kita sudah menyatakannya kepada kita. Jangan takut ditolak. Jangan hindari penderitaan, ejekan, olokan. Itu harus terjadi karena Allah kita sudah mengalami. Itu artinya sebagaimana Dia mau berada di dalam kita, kita pun mau berada di dalam Dia. Dia mau menderita untuk kita pun mau menderita untuk Injil. Maka kenapa banyak orang misioneri berani mati demi Injil? Karena Yesus sudah mati untuk dia. Maka dia juga rela mati untuk keselamatan orang lain. Allah yang kasih rela mati, rela berkorban demi orang lain. Aku yang sudah menerima kasih juga demikian, rela berkorban, rela menderita, rela diejek, ditolak. Gak semua orang menderita, tapi kita bersedia ketika kasih yang kita sampaikan ditolak orang, karena Allah kita juga sudah ditolak. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali bangkit bersama-sama untuk menyalurkan kasih, supaya kasih yang kita terima semakin melimpah. Bukan malah menjadi aroma yang tidak enak seperti sumur tadi, tetapi selalu segar. Lihat jiwa saudara, sudah berapa lama saudara beriman? Masih segarkah jiwanya? Atau sudah seperti sumur yang tidak pernah dikuras, tidak pernah diambil, dialirkan, aroma tak sedap. Mungkin dekat dengan kita pun orang lain tidak mengenal bahwa kita orang percaya, karena tidak beraroma kasih. Kalau orang yang sudah menerima kasih, aromanya kasih, rela memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri terus sampai mati, tapi memikirkan orang lain. Allah memikirkan manusia, aku pun memikirkan orang lain, karena aku sudah menerima kasih Allah. Inilah yang bisa menjadi kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami ditegur melalui firman. Allah kami itu Allah yang sudah membuktikan kasih-Nya. Kasih-Nya itu nyata ketika Dia mau menjelma menjadi manusia, ketika Dia menerima ejekan dan olokan, penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan banyak yang menolak Dia ketika Dia ada di bumi ini. Demikianlah kami ya Tuhan. Setiap orang yang sudah mengenal Engkau, menerima kasih-Mu, kami pun berada di dalam Engkau. Kami juga tidak takut menderita, tidak takut ditolak, diejek oleh orang lain ketika kami menyampaikan, menyalurkan kasih yang ada pada kami. Karena itulah kasih Allah, kasih yang sudah kami miliki. Kami mau berada di dalam kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Semangat kami kembali dibangkitkan untuk memikirkan jiwa-jiwa yang Kau kasihi, karena Kau mengasihi semua manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.